Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abad Angkas dari jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai definisi perbedaan hukum dan pengaruh tentang hak minoritas. Definisi pemegang saham minoritas. Sederhananya, pemegang saham minoritas adalah pihak yang memiliki kurang dari 50% saham di sebuah perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap operasional perusahaan. Kebalikannya dari majority stockholder, pemegang saham minoritas adalah pihak yang mempunyai kurang dari 50% aset perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas lebih memiliki kontribusi yang kecil terhadap operasional perusahaan. Perbedaan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas. Pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan lebih dari setengahnya saham sebesar 50% dapat mengendalikan. Berbeda hal dengan pemegang saham minoritas yang hanya memiliki kurang setengah saham sebesar 50%, sehingga tidak mungkin mengendalikan perusahaan. Perbedaan keduanya adalah pada besaran porsi saham. Seseorang perusahaan atau lembaga yang memiliki lebih dari 50% saham yang beredar dikatakan sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, pemegang saham minoritas adalah mereka yang sahamnya kurang dari 50%. Hak-hak pemegang saham minoritas. 1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS berdasarkan prinsip satu saham satu suara. 2. Hak untuk mendapat informasi mengenai perseoan secara tepat waktu dan teratur. 3. Hak untuk diperlakukan secara adil dan ikut serta dalam pembagian keuntungan atau dividen. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Terkait dengan permasalahan hukum
berkenaan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapat merujuk kepada ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UU PT, khususnya 1. Kewenangan PS dalam mengajukan gugatan terhadap perseoan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS. Direksi diatur dalam pasal 61 ayat 1 UU PT. 2. Kewenangan PS dalam meminta kepada Perseo agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya PS terhadap tindakan perubahan AD, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseoan yang nilainya lebih dari 50% dan penggabungan, pelemburan, pengambil alihan atau pemisahan diatur dalam pasal 62 UU PT. Penaruh hak-hak minoritas pada laporan keuangan. Dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan induk mengkonsolidasikan neraca anak perusahaan seolah-olah itu adalah kepemilikan penuh walaupun hanya sebagian yang dimiliki. Perusahaan juga menyajikan kepentingan minoritas dalam neraca sedemikian rupa sehingga pengguna laporan keuangan dapat melihat dengan jelas kepentingan yang mengendalikan semua perusahaan induk di bawah IFRS. Perusahaan menyajikannya di bagian ekuitas terpisah dari ekuitas induk. Sementara itu di bawah US GAAP presentasi lebih fleksibel. Perusahaan induk dapat memilih untuk menyajikannya sebagai liabilitas tidak lancar atau sebagai bagian dari ekuitas. Sementara itu dalam laporan laba rugi konsolidasian, perusahaan melaporkan sebagian dari laba milik pemegang saham minoritas pada akun terpisah. Contoh soal.
Sekian materi hak minoritas yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.